Pernahkah kamu merasa seperti lilin yang terus menyala, menerangi jalan bagi orang lain, tapi perlahan-lahan meleleh hingga habis? Banyak orang terjebak dalam lingkaran setan memberi tanpa batas, hingga akhirnya merasa hampa, kelelahan, dan bahkan tidak dihargai. Padahal, memberi dengan tulus adalah tindakan mulia, tapi jika dilakukan tanpa keseimbangan, bisa menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Mengapa terlalu baik bisa berbahaya? Menjadi orang yang selalu ada. Untuk semua orang mungkin terdengar seperti tujuan yang mulia, namun kenyataannya, terlalu banyak memberi bisa menjadi racun yang perlahan meracuni jiwa kita. Ketika kita terus-menerus mengorbankan kebutuhan dan keinginan diri sendiri demi menyenangkan orang lain, kita kehilangan kontak dengan diri kita yang sebenarnya. Kita menjadi seperti topeng yang hanya menampilkan apa yang orang lain ingin lihat, bukan wajah asli kita. Akibatnya, kita bisa merasa hampa, tidak puas, dan bahkan depresi. Kita bisa kehilangan semangat hidup, motivasi, dan tujuan. Kita bisa menjadi mudah tersinggung, marah, dan frustasi. Parahnya lagi, kita bisa menjadi rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kita. Untungnya, ada solusi untuk masalah ini. Filosofi Stoikisme yang berasal dari Yunani kuno menawarkan panduan praktis tentang bagaimana memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk bermurah hati, tapi juga tegas dalam menjaga batasan diri. Ini adalah seni menyeimbangkan kebaikan dengan perawatan diri, agar kita bisa memberi dengan tulus tanpa merasa terkuras. Bagaimana caranya menerapkan stoikisme dalam memberi? 1. Tetapkan batasan yang jelas. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada permintaan yang melebihi kapasitasmu. Ini bukan berarti kamu egois, tapi justru menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan waktu yang kamu miliki. Misalnya, jika temanmu meminta bantuan untuk mengerjakan tugas kuliah, padahal kamu sedang sibuk mempersiapkan presentasi penting, jangan ragu untuk menolak dengan sopan. Jelaskan situasi kamu dan tawarkan alternatif bantuan lain yang lebih sesuai dengan kemampuanmu saat itu. 2. Prioritaskan diri sendiri. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Berolahraga, meditasi, membaca buku, atau melakukan hobi yang kamu sukai adalah beberapa contoh aktivitas yang bisa membantu mengisi ulang energi dan menjaga keseimbangan emosionalmu. Ingat, kamu tidak bisa menuangkan dari gelas kosong. Jika kamu tidak merawat diri sendiri, bagaimana kamu bisa merawat orang lain? 3. Lepaskan harapan akan imbalan. Berikan bantuan dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ketika kamu memberi dengan motif tersembunyi, seperti ingin dipuji atau dihargai, kamu akan mudah kecewa jika harapanmu tidak terpenuhi. Sebaliknya, fokuslah pada niat baikmu dan dampak positif yang kamu berikan pada orang lain. Rasa puas yang kamu dapatkan dari membantu orang lain adalah hadiah yang tak ternilai harganya. 4. Kenali tukang ambil keuntungan. Ada orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka seringkali meminta bantuan tanpa rasa terima kasih, tidak menghargai waktu dan usahamu, atau bahkan menyalahkanmu jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Belajarlah untuk mengenali ciri-ciri orang-orang seperti ini, dan jangan ragu untuk menjauhi mereka. Kamu tidak berkewajiban untuk terus-menerus memberi kepada orang yang tidak menghargai kebaikanmu. 5. Fokus pada proses, bukan hasil. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu tindakan kita, bukan hasil akhirnya. Ketika kita memberi, fokuslah pada niat baik kita dan usaha yang kita lakukan, bukan pada bagaimana orang lain akan merespons atau menghargai tindakan kita. Dengan begitu, kita tidak akan mudah kecewa atau merasa dimanfaatkan. Memberi dengan bijak, bukan sekedar baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ini, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Kamu bisa memberi dengan tulus, tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain, bukan korban dari kebaikanmu sendiri. Mulai terapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Mari bersama-sama belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini.
klik tombol suka jika Anda suka videonya dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.